Al-babut tasi'u, bab ke-9 tentang akhlak Nabi. Pasal 55 akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Nabi ini suka memaafkan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang akhlaknya paling baik. Kalau mau menjadikan idola atau ngefannya ke Nabi Muhammad. Jangan pakai idola Korea kayak apa, artis. Jika ada akhlak yang baik, maka Nabi pasti paling baik. Misal jujur, maka Nabi paling jujur. Dermawan, Nabi paling dermawan. Akhlak lembut, Nabi paling lembut. Begitu terus. Nggak ada yang Nggak ada yang paling Nabi itu paling dari paling sampai dipuji oleh Allah. Itu hebat Nabi Muhammad SAW. Alim, berarti Nabi ini paling alim. Wara', Nabi paling wara'. Adil, Nabi paling adil. Sabar, Nabi paling sabar. Begitu terus. Bersyukur, Nabi paling bersyukur. Takwa, paling bertakwa Nabi. Pokoknya paling dari semua keindahan, semua akhlak-akhlak yang baik, itu puncaknya di Nabi. Artinya kalau kita mencari bersabar yang baik seperti apa, contohnya. Kalau nggak bisa Nabi, para sahabat. Nggak bisa para sahabat, para wali-wali. Nggak bisa para wali-wali, lihat orang yang sabar. Bertahap ya. Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia yang paling jauh dari maksiat dan dari dosa. Kalau keburukan, Nabi paling jauh. Bohong, jauh dari bohong Nabi. Berkhianat paling jauh. Pokoknya kalau ada keburukan, Nabi ini paling jauh dari keburukan itu. Nah, di antara akhlak Nabi, setiap orang yang sowan kepada Nabi, maka orang itu mendapatkan perhatian istimewa dari Nabi Muhammad SAW. Semuanya. Sehingga orang tersebut merasa menjadi orang yang paling mulia di sisi Nabi. Semua orang satu persatu. Kadang kalau kita kan perhatiannya ke sebagian, yang sebagiannya lain enggak. Kalau Nabi, bahkan sampai ada yang nanya nih, wahai Nabi, saya bagaimana? Apakah saya lebih utama dari misalnya Abu Bakar? Nabi jawab Abu Bakar. Sampai orang ini jawab, sahabat, saya menyesal bertanya. Karena perhatian Nabi itu pada orang yang di sekitarnya itu seakan-akan menjadi orang yang paling mulia gitu. Itu hebatnya Nabi, bukan main. Orang yang nanyain bilang gitu masa? Iya. Karena waktu itu kan dia merasa paling mulia di sisi Nabi. Setelah mengetahui Abu Bakar yang paling mulia, Umar, Uthman, dia menyesal bertanya gitu. Dia berkata, saya menyesal bertanya. Jika ada orang yang melakukan perbuatan buruk terhadap Nabi, maka Nabi ini membalas dengan kebaikan dan mengampuni. Ini akhlak Nabi yang sulit jadi kalau disakiti Nabi ini, dia membalasnya dengan kebaikan. Itu bayangkan. Kalau kita kan difitnah sedikit mau balas fitnah. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW mengampuni orang yang minta ampun walaupun orang tersebut sangat menyakiti Nabi. Diampuni seluruhnya. Ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Jika ada orang meminta kepada Nabi, memohon kepada Nabi untuk mendoakan buruk kepada orang lain, maka Nabi mendoakan baik. Nabi tolong doakan orang itu buruk misalnya. Nabi mendoakan kebaikan untuk orang itu. Nabi Muhammad SAW wajahnya selalu gembira. Perangainya lembut, tidak kasar, tidak jahat, tidak berteriak-teriak. Ini tidak berteriak-teriak, tidak menghina, tidak mencela, dan tidak mempersempit. Pokoknya keburukan-keburukan tidak ada pada Nabi Muhammad SAW.
Jika ada orang yang bertengkar terhadap Nabi, maka Nabi ini diam dan tidak menjawab. Bertengkar terhadap Nabi. Iya. Ngoceh, ngomel, mau gimana, Nabi diam. Untuk urusan dirinya sendiri gitu. Pasal 56. Maksudnya untuk urusan dirinya sendiri gimana? Iya, maksudnya bukan untuk urusan agama. Kalau agama dilecehkan, nah, Nabi akan marah. Tapi kalau untuk diri sendiri, Nabi dilecehkan dirinya, Apa dia? Nabi, iya, dia diam dan tidak menjawab, bahkan dibalas dengan kebaikan. Itu Nabi. Nah, kita berusaha mencapai level ini. Semakin kita disakiti, semakin kita berbuat baik. Bertahap. Kita disakiti untuk awal-awal, ya udah kita nggak balas dulu. Disakiti lagi, kita tidak balas, tambah kita doakan kebaikan. Memang harus bertahap begini dan harus ada usaha untuk mencapai level ini. Nggak dibalas. Disakiti lagi, kan tadi tidak menjawab, mendoakan kebaikan. Kita tambah lagi berbuat kebaikan. Terus seperti itu jadi semakin kita, kalau orang begini, ini hatinya lebar. Mudah mau disakiti oleh semua orang, difitnah. Kita ini malah semakin bahagia gitu. Karena kita semakin berbuat baik. Kalau orang disakiti lalu ada mau kita berbuat jahat, artinya mau kita balas dengan kejahatan, ini hati keruh, kita sempit gitu, kita gimana jadinya, nggak seneng di dunia. Jadi ini akhlaknya Nabi begitu. Pasal 56 tawaduknya Nabi Muhammad SAW. 56. Ya, pasal 56. Tadi kan 55. Nabi ini adalah manusia yang paling tawaduk. Di antara ketawaduan Nabi itu, Nabi ini menerima hadiah walaupun hanya seteguk air susu. Ada orang yang mau memberi hadiah Nabi seteguk air susu, diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara ketawaduannya lagi, makanan dan pakaiannya Nabi itu tidak lebih baik dari pakaian dan makanan budaknya, baik budak laki-laki atau budak perempuan. Pakaiannya artinya tidak lebih baik, artinya bisa jadi sama atau lebih buruk malah. Pasal 56. Sekarang pasal 57. Udah mau khatam juga nih, tinggal beberapa pertemuan lagi. Pasal 57, kedermawanan Nabi. Kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Nih, jika ada orang meminta-minta kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad tidak pernah menjawab tidak. Minta misalnya, Nabi nggak pernah menjawab tidak, nggak pernah. Makanya tuh apa tuh, Muhammadun amirun nahi fala ahadan abarra fi qaulillah minhu wala na'ami. Jadi ketika diminta seorang, Nabi tidak pernah berkata tidak dan Nabi malah memberinya. Jika misalnya sesuatu yang diminta itu ada, maka Nabi memberikannya. Jika tidak ada, maka Rasulullah menjanjikan, ya nanti misalnya diberikan, pasti Nabi itu menepati janji. Atau Nabi mendoakan kebaikan. Nah, ada kisah. Pernah suatu hari ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi dan minta. Lalu Nabi bersabda begini, saya tidak punya apa-apa, tapi kamu ya udah beli di pasar. Kebutuhan apa yang kamu butuhkan beli di pasar, nanti saya yang bayarin. Itu kedermawanan Nabi. Berarti ngutang dulu maksudnya. Iya, beliau nggak punya apa-apa. Ada orang datang, ya udah kamu beli di pasar, nanti saya yang bayarin. Cara bayarnya gimana Nabi kalau nggak ada apa-apa itu? Saya bayarnya ya nanti ada aja. Maksudnya kedermawanannya sampai segitu gitu. Kalau kita kan kadang disembunyikan kan. Ini Nabi ini
bukan menyembunyikan, merencanakan untuk nafkah keluarga itu setahun. Sudah dipersiapkan selama setahun. Ada orang banyak yang minta, dikasih semua itu sampai habis. Si mana keluarganya? Ini level Nabi. Kan kemarin sudah berbulan-bulan, 2 bulan Nabi tidak masak itu, ya, sampai perutnya diganjal. Begitu kehidupannya. Berarti orang minta dapat. Karena orang tahu Nabi ini nggak bakal menolak. Ini maksudnya kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Begitu maksudnya. Sampai segitu. Dan ini kita jangan cuma mendengar, kita berusaha untuk kita praktekkan. Iman yang baik, iman yang tinggi begini, mencintai Nabi hingga kita melaksanakan apa yang beliau sukai. Pasal 58, akhlak Nabi terhadap para istri-istrinya. Nih kamu nanti kalau istri-istri, ketika bersama istri-istrinya, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling suka bercanda terus, paling suka bercanda, dan ketika bersama istri-istrinya menjadi manusia yang paling lembut dan menjadi manusia yang paling dermawan, sering tertawa dan tersenyum kalau bersama istri-istrinya itu. Ini cara Nabi bersama para istrinya. Pasal 59, akhlak Nabi terhadap para pelayan. Sayyiduna Anas yang kemarin diceritakan tuh, pelayan Nabi Muhammad berkata, saya melayani Nabi Muhammad 20 tahun. Demi Allah, baik di rumah atau di perjalanan, saya melayani Nabi, tetapi pelayanan Nabi terhadap saya lebih banyak daripada pelayanan saya terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu bayangkan. Ini pelayannya berkata, selama 20 tahun pelayanan Nabi terhadap saya lebih banyak daripada pelayanan saya terhadap Nabi. Padahal dia pelayan. Nabi Muhammad tidak pernah berkata kepada pelayannya. Jika pelayannya melakukan sesuatu, Nabi Muhammad tidak pernah berkata, kenapa kamu melakukan demikian? Kenapa lakuin begitu? Jika pelayannya tidak bekerja, Nabi tidak pernah berkata, ayo cepat kerjain. Nggak pernah berkata begitu. Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, tentang ibadahnya Nabi bagaimana? Insya Allah nanti pada bab 10. Ibadahnya Nabi, sholatnya, puasanya, berbukanya, baca Al-Quran, hajinya, itu. Bijahi Allah SWT.